Pernah nggak sih kamu dengar petuah lama yang bilang kalau beli rumah itu adalah pencapaian finansial tertinggi? Nah, di bedah materi kali ini, kita bakal bongkar tuntas dan menantang salah satu asumsi finansial paling mendarah daging di masyarakat kita. Kita akan bahas paradigma baru tentang menyewa versus membeli rumah. Dan siap-siap aja, karena ini mungkin bakal mengubah cara pandang kamu soal uang selamanya. Pertanyaan terbesarnya begini, apakah menyewa itu beneran selalu berarti membuang uang? Coba bayangin berapa kali kamu dengar orang bilang, kalau kamu nyewa, itu sama aja kayak bakar uang tiap bulan buat bayarin cicilan KPR orang lain. Tekanan sosial buat beli rumah itu kenceng banget, apalagi buat anak muda. Tapi pertanyaannya, apakah data dan riset akademis benar-benar mendukung klaim itu? Di diskusi kita kali ini, kita bakal bedah matematikanya secara sistematis, mulai dari mengupas mitos menyewa versus membeli rumah, membongkar biaya tersembunyi memiliki rumah, belajar cara menghitung aturan 5%, ngebahas pentingnya fleksibilitas karir untuk anak muda, sampai akhirnya kita ngomongin soal psikologi dan reksadana indeks. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, mitos menyewa versus membeli rumah. Kesalahan terbesar yang sering banget dilakukan orang adalah membandingkan hal ini secara dangkal. Mereka cuma ngelihat tagihan cicilan KPR bulan ini, terus dibandingin langsung sama biaya sewa bulanan. Padahal, perbandingan kayak gitu tuh sama sekali nggak akurat secara matematis. Kalau kita nggak masukin semua variabel tersembunyinya ke dalam perhitungan, keyakinan bahwa membeli rumah itu selalu lebih untung sebenarnya cuma ilusi semata. Lanjut ke bagian kedua. Biaya tersembunyi memiliki rumah. Nah, buat membandingkan keduanya secara apple to apple, kita harus bongkar beban finansial berat yang sering nggak kelihatan dari punya rumah. Inilah yang dinamakan unrecoverable costs, atau gampangnya biaya yang nguap gitu aja. Ini termasuk bunga KPR yang kamu bayar ke bank tiap tahun, tagihan pajak properti tahunan, dan yang paling sering diremehkan, biaya perawatan dan perbaikan darurat. Belum lagi ada yang namanya biaya peluang, yaitu potensi keuntungan investasi yang hilang karena uangmu mati terkunci di batu bata dan semen rumahmu. Kalau dipikir-pikir, beban arus kas seorang pemilik rumah itu berat dan sering bikin kaget. Selalu aja ada drama, misalnya pipa air tiba-tiba bocor di tengah malam yang nguras tabungan darurat kamu. Di sisi lain, arus kas seorang penyewa itu jauh lebih ringan dan gampang diprediksi. Tapi ingat ya, kunci dari strategi ini adalah selisih dari arus kas yang ringan itu wajib banget diinvestasikan, bukan malah dipakai buat gaya hidup konsumtif. Bagian ketiga, cara menghitung aturan 5%. Gimana sih cara kita tahu kapan menyewa itu secara matematis menang telak dari membeli? Biar gampang, kita pakai contoh kasus aja. Bayangin kamu lagi naksir sebuah rumah idaman yang harganya pas di angka $300.000. Sekarang kita pakai rumus pamungkasnya nih. Langkah pertama, kalikan harga rumah tersebut dengan 5%. Angka 5% ini didapat dari riset akademis yang udah merangkum semua unrecoverable cost yang kita bahas tadi, pajak, perawatan, sampai biaya peluang. Setelah dapat hasilnya, tinggal bagi dengan 12 bulan untuk dapat angka bulanannya. Gampang kan? Coba kita hitung sama-sama ya. $300.000 dikali 5%, itu $15.000 per tahun. Dibagi 12 bulan, hasilnya adalah $1.250. Artinya, kalau kamu bisa nemuin rumah sewa yang setara dengan harga $1.250 atau kurang per bulannya, maka secara matematis, menyewa adalah keputusan finansial yang mutlak jauh lebih cerdas. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, fleksibilitas karir untuk anak muda. Setelah paham hitung-hitungannya, kita harus lihat dampaknya ke kehidupan nyata, terutama buat kamu yang masih merintis karir. Punya rumah itu ibarat jangkar raksasa, dia ngunci kamu di satu lokasi geografis. Di zaman sekarang, kalau mobilitas kamu terbatas, kamu bisa aja ngelewatin tawaran kerja atau promosi dengan gaji jauh lebih gede cuma gara-gara kerjaannya ada di kota atau negara yang berbeda. Menyewa ngasih kamu aset luar biasa yang namanya mobilitas. Kebutuhan hidup kita pasti berubah seiring berjalannya waktu. Dengan menyewa, kamu bisa dengan gampang pindah ke tempat yang lebih strategis atau nyari ruang yang lebih besar saat butuh, tanpa harus pusing berurusan sama calo, pajak, dan biaya transaksi jual beli properti yang bisa nguras dompet gila-gilaan. Terakhir, bagian kelima. Ini penentu sukses atau enggaknya strategi kamu. Psikologi dan reksadana indeks. Terus uang selisih yang berhasil kamu hemat dari nyewa tadi harus diapain? Jawabannya, reksadana indeks berbiaya rendah. Buat pemula, ini benar-benar strategi yang paling powerful. Kamu nggak perlu jago baca grafik saham atau nebak-nebak saham apa yang bakal naik besok. Instrumen ini bikin kamu bisa punya sebagian kecil dari seluruh perusahaan besar di pasar saham secara otomatis dengan biaya admin yang super murah.
Kenapa harus pasar saham? Karena secara historis, pasar saham udah ngasih ekspektasi imbal hasil real sekitar 7% per tahun secara konsisten di jangka panjang. Angka 7% inilah yang jadi biaya peluang masif yang menguap tiap kali kamu memutuskan buat ngunci uang tunaimu sebagai DP rumah. Coba deh pikirkan proyeksi $10.000 dalam beberapa dekade ke depan. Kalau kamu diamin bentuk uang tunai, inflasi bakal pelan-pelan ngambil setengah dari nilainya. Kalau ditaruh di real estate, uangmu cuma akan bertahan sejajar sama laju inflasi. Tapi kalau kamu investasikan secara rutin di reksadana indeks pasar saham, uang itu bakal ngerasain yang namanya pertumbuhan majemuk atau compound interest yang melesat tinggi banget jauh di atas alternatif lainnya. Nah, pertanyaannya, kalau secara matematika strategi ini terbukti jauh menguntungkan, kenapa nggak semua orang lakuin ini? Masalahnya ada di otak kita sendiri. Secara biologis, kita ini dirancang buat mikirin cara bertahan hidup di hari ini, bukan mikirin konsep abstrak jangka panjang. Pas pasar saham lagi turun 5% aja, otak kita bakal ngebaca itu sebagai ancaman hidup mati. Ujung-ujungnya, kita panik terus jual investasi kita di saat yang paling salah. Psikologi kita sering banget jadi musuh terbesar buat bikin keputusan keuangan yang rasional. Jadi, inilah kesimpulan dari analisis kita. Kamu sekarang udah tahu hitungan matematikanya, paham soal biaya tersembunyinya, dan ngerti kemana harus mengalokasikan uangnya. Tapi ada satu tantangan terakhir nih yang cuma kamu yang bisa jawab. Apakah kamu punya kedisiplinan mental untuk konsisten ngelakuin ini semua bertahun-tahun tanpa gampang panik saat pasar lagi turun? Pada akhirnya, sekeren apapun strategi finansialmu, pertanyaannya cuma satu. Apakah kamu yang mengontrol uangmu atau malah psikologimu yang mengontrol uangmu?